Innallaha ta'ala idza nazala ahatan minas sama'i ilal ardi surifat an ummaril masajid. Ini mestinya menjadi pegangan bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah kita diberikan kesehatan oleh Allah. Nikmat salah satu nikmat yang agung dari nikmat-nikmat yang lain. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Adalah nikmat-nikmat yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan kita senantiasa digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, dan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari hamba yang kufur akan nikmatnya. Amin. Allahumma amin. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dihaturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman, Nabi yang hadirnya menjadi teladan bagi umat manusia sepanjang zaman. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini pertama kalinya saya melakukan siaran langsung atau live streaming di rumah. Mudah-mudahan dengan diterapkannya PPKM mulai tanggal 3 kemarin sampai tanggal 20, kita tidak pernah kehilangan arah untuk senantiasa belajar. Karena belajar itu adalah kewajiban utama bagi seorang muslimin muslimat. Yang sangat jelas di dalam hadis diterangkan bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib hukumnya. Faridah, wajib hukumnya bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Artinya apa? Ketika kita masih menjadi seorang muslim, maka kita punya kewajiban untuk mencari ilmu. Dalam kondisi seperti ini di mana kita harus mengikuti peraturan dari pemerintah tentang, kalau dikatakan pelarangan terlalu kejam, tetapi memang ini adalah upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang katanya makin masif. Maka saya berjanji kepada jamaah yang memiliki channel saya melalui live streaming di Facebook, saya ingin menyampaikan, karena ini menjadi kebiasaan setiap Ahad pagi untuk menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Ibu bapak rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menguatkan bahwa sebenar-benarnya kalau kita yakin 100%, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kabar gembira kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu melalui junjungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa innallaha ta'ala idza nazala ahatan minas sama'i ilal ardi surifat an ummaril masajid. Ini mestinya menjadi pegangan bagi kita bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala idza nazala, tatkala menurunkan ahatan, sebuah wabah, sebuah penyakit, ala ahlil ardi, terhadap penduduk bumi, minas sama'i, dari langit, ala ahlil ardi, terhadap penduduk bumi, maka surifat, dibelokkan oleh Allah, an ummaril masajid, dari orang-orang yang memakmurkan masjid.
Kalau ada pertanyaan, Ustadz, kok ada saja orang yang terpapar COVID setelah dari masjid? Kalau ada pertanyaan, itu berarti memang sudah menjadi takdirnya Allah. Jadi kalau kita yakin dengan jaminan ini, para pemakmur masjid tidak akan mendapatkan, atau ketika Allah turunkan bala, Allah turunkan wabah, itu surifat dibelokkan oleh Allah dari umaril masajid terhadap orang-orang yang memakmurkan masjid. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah, kalau kita yakin 100%, maka insya Allah kita akan selamat dari wabah ini, selamat dari wabah atau pandemi ini yang katanya menakutkan sekali. Tetapi bagi orang muslim harus yakin bahwa di dalam surat Mulk ayat kedua, dari ayat 1 saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Di ayat kedua sangat jelas bahwasanya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati, dan Allah juga yang menciptakan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum, ya kalian itu ahsanu amala, mana di antara kalian yang berbuat kebaikan, yang senantiasa berbuat baik. Wa huwal azizul hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa. Wa huwal azizul ghafur, sesungguhnya Allah maha perkasa dan maha pengampun. Dari ayat ini kita harus yakin bahwa setiap kejadian dalam kehidupan dan kematian itu sesungguhnya Allah sedang menguji hambanya untuk senantiasa hambanya menunjukkan karakternya, hambanya menunjukkan kepribadiannya. Siapa di antara kalian yang senantiasa berbuat baik dalam kondisi apapun? Ketika diberikan kehidupan, kita bisa berlaku yang terbaik, kita melakukan yang terbaik. Ketika kita melihat ada orang yang dimatikan oleh Allah, itu sesungguhnya teguran bagi kita agar kita senantiasa melakukan yang terbaik. Agar apa? Ketika Allah menjemput kita dengan kematian, kita sudah membawa bekal yang baik. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam hal ini kita memang hanya diwajibkan oleh Allah. Maka dalam sebuah hadis yang pernah saya sampaikan, bagi orang mukmin, bagi orang muslim, itu dalam kondisi apapun menjadi baik. Ketika ditimpa kebaikan dia bersyukur, itu baik. Ketika ditimpa cobaan dia bersabar, itu juga baik. Nah ini. Jadi ketika ditimpa, diuji oleh Allah dengan kebaikan, dia bersyukur pada Allah, terima kasih pada Allah, itu baik bagi orang muslim. Ketika dia diuji oleh Allah dengan bala, dengan kesulitan, dengan cobaan-cobaan yang berat, dia sabar, itu juga baik. Maka ketika dua poros ini, syukur dan sabar, ada di dalam diri seorang muslim, maka itu ada kebaikan di dalamnya. Berbalik 160 derajat ketika seorang diuji dengan kebaikan dia lalai, diuji dengan keburukan dia frustasi atau mengeluh. Lah ini kebalikannya. Jadi pilihan kita adalah ketika diuji dengan kenikmatan kita bersyukur, ketika diuji dengan wabah dan bencana kita bersabar. Nah, karena dua-duanya ketika dilakukan ini luar biasa. Maka jaminan-jaminan bagi orang muslim itu sangat luar biasa. Bagi seorang muslim itu luar biasa. Bahkan juga disebutkan ini yang saya sangat luar biasa hafal. Artinya dari kecil ini ketika kita bisa mempraktekkan ini luar biasa. Jadi orang-orang yang senantiasa memuji Allah dalam kondisi apapun, orang-orang yang bisa melihat ada kenikmatan dalam kondisi apapun, kemudian dia mewujudkan syukurnya kepada Allah, maka itu adalah jaminan bagi dia untuk bisa mendapatkan tiket surga yang pertama. Awwalu ma yadkhulul jannah may yahmadullaha fis sarra'i wad dharra. Ini
Mudah-mudahan ini bisa kita pegang selamanya agar kita bisa menjadi orang yang bisa mensyukuri nikmat Allah dalam kondisi apapun. Bahkan bisa mengucapkan tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, dalam kondisi apapun. Awaluman, orang pertama kali, yadkhulul jannah, yang masuk surga. Awaluma yadkhulul jannah man mayyahmadullah, yaitu orang yang senantiasa mengucapkan tahmid, berterima kasih kepada Allah. Mayyahmadullah fis sarra'i, dalam kondisi lapang, wad-dharra'i, dalam kondisi sempit. Fis sarra'i bisa diartikan dalam kondisi senang, wad-dharra'i, dalam kondisi susah. Dalam kondisi senang maupun susah, dia senantiasa mengaturkan alhamdulillah, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini jaminannya, dia akan mendapatkan tiket surga yang pertama. Senang bersyukur, dalam kondisi susah juga bersyukur kepada Allah. Karena apa? Dia bisa melihat ada peluang untuk melakukan kebaikan dalam kesusahan itu sendiri. Apa kebaikan dalam kesusahan? Ketika dia bisa bersabar, maka dia bisa mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah ini. Jadi ini harus diingat betul agar kita menghadapi hidup ini ringan. Ringan semata-mata karena kita punya pengharapan yang luar biasa, yakni surganya Allah. Kita bisa mensikapinya dengan baik. Kita bisa mensikapi segala permasalahan hidup dengan baik. Nah, ini menjadi seorang muslim, insya Allah luar biasa. Karena ajib, kata Nabi. Ajib, sungguh heran sekali aku melihat orang muslim ketika diuji dengan kenikmatan dia bersyukur, ketika diuji dengan keburukan dia tetap bersabar. Nah ini, kalau tadi dikombinasi dengan hadis yang terakhir saya sampaikan, bahwa orang yang pertama kali masuk surganya Allah adalah orang yang senantiasa bertahmid, mengucapkan tahmid, mengucapkan alhamdulillah fis sarra'i wad-dharra, dalam kondisi lapang maupun sempit, dalam kondisi bahagia maupun susah. Nah ini sulitnya untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang diberi ujian kenikmatan dia lalai, dan banyak orang yang diberi kesulitan dia frustasi atau tidak bersabar. Kalau bisa sebaliknya, diberi kenikmatan dia bersyukur, diberi keburukan atau ujian dia bersabar. Mudah-mudahan meskipun pendek kesempatan ini, saya sampaikan agar praktek komitmen untuk TFH, Ta'lim from Home, saya sampaikan meskipun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.